Pernahkah kamu bertanya, mengapa banyak petani, pembudidaya dan peternak bekerja dari subuh sampai malam, tetapi hasil akhirnya tetap pas-pasan? Padahal lahannya ada, ternaknya hidup, tanamannya tumbuh, pasar juga tidak pernah benar-benar sepi. Masalahnya seringkali bukan pada kerja keras, melainkan pada cara mengelola kompleksitas usaha itu sendiri. Hari ini, pertanian, budidaya, dan peternakan tidak lagi berdiri sendiri. Biaya pakan naik, harga pupuk fluktuatif, cuaca makin sulit diprediksi. Sementara harga jual hasil panen dan ternak sering tertahan oleh tengkulak atau pasar lokal. Banyak data menunjukkan, margin keuntungan di sektor ini semakin tipis jika dikelola secara tunggal. Bukan karena sektor ini tidak menguntungkan, tetapi karena komplikasi usaha, biaya, risiko, dan waktu tidak diimbangi dengan strategi yang tepat. Akibatnya jelas, arus kas sering macet, modal habis untuk operasional bukan pengembangan. Waktu terkuras, tapi aset tidak bertambah. Dan yang paling berbahaya, pelaku usaha mulai kehilangan arah dan kepercayaan diri. Saya sering menemui orang-orang hebat di lapangan, petani yang paham tanahnya, peternak yang hafal perilaku ternaknya, pembudidaya yang tahu siklus alam dengan detail. Namun satu kesamaan mereka adalah ini. Mereka menjalankan semuanya secara terpisah, tanpa kerangka berpikir yang menghubungkan produksi, keuangan, dan aset jangka panjang. Disinilah masalah utamanya. Ketika usaha pertanian, budidaya, dan peternakan dijalankan tanpa strategi komplikasi yang tepat, yang tumbuh hanyalah aktivitas, bukan nilai. Jika ini dibiarkan, kita bukan hanya kehilangan uang, tapi juga kehilangan kesempatan membangun sistem yang seharusnya bisa menopang hidup dengan lebih tenang dan berkelanjutan. Namun kabar baiknya, ada cara untuk mengelola kompleksitas ini menjadi keunggulan, bukan beban. Di segmen berikutnya, saya akan mengajak kamu membedah akar masalah sebenarnya, mengapa banyak usaha di sektor ini terlihat sibuk, tetapi sulit benar-benar naik kelas. Untuk memahami kenapa banyak usaha pertanian, budidaya, dan peternakan sulit berkembang, kita perlu berhenti menyalahkan faktor luar sebentar, cuaca, harga pasar, atau tengkulak, lalu mulai melihat ke dalam pola pengelolaannya. Masalah pertama adalah struktur usaha yang terfragmentasi. Banyak pelaku menjalankan tanam, ternak, dan budidaya sebagai aktivitas harian, bukan sebagai sistem bisnis. Fokusnya habis pada produksi, tanam hari ini, panen nanti. Beli pakan hari ini, jual ternak saat siap. Tidak salah, tapi tidak cukup. Tanpa perencanaan arus kas, setiap kenaikan biaya langsung terasa seperti pukulan. Masalah kedua adalah ketergantungan pada satu sumber penghasilan, satu komoditas, satu siklus panen, satu pintu penjualan. Riset sederhana di sektor agribisnis menunjukkan, usaha dengan satu sumber pendapatan jauh lebih rentan terhadap fluktuasi harga dan cuaca dibanding usaha yang memiliki diversifikasi fungsi. Ketika satu titik terganggu, seluruh sistem ikut goyah. Inilah mengapa satu gagal panen bisa meruntuhkan usaha bertahun-tahun. Kesalahan umum berikutnya adalah pencampuran uang usaha dan uang hidup. Ini sering dianggap sepele, padahal dampaknya besar. Ketika tidak ada pemisahan yang jelas, pelaku usaha merasa selalu bekerja, tapi tidak pernah tahu apakah sebenarnya untung atau hanya berputar di tempat. Modal habis pelan-pelan, bukan karena rugi besar, tapi karena bocor sedikit demi sedikit. Lalu ada masalah mindset jangka pendek. Banyak keputusan diambil berdasarkan hari ini. Harga pakan murah, beli banyak. Harga jual naik sedikit, langsung lepas semua. Tidak ada salahnya merespons pasar, tapi tanpa kerangka berpikir jangka menengah dan panjang, keputusan-keputusan ini tidak membangun aset. Yang terbentuk hanya rutinitas, bukan pertumbuhan. Akar dari semua ini sebenarnya satu. Usaha dijalankan sebagai pekerjaan, bukan sebagai sistem nilai. Ketika pertanian, budidaya, dan peternakan dipandang hanya sebagai aktivitas fisik, kita lupa bahwa di dalamnya ada arus uang, arus risiko, dan arus peluang. Tanpa memahami hubungan sebab akibat ini, hasil yang didapat akan selalu terasa melelahkan dan tidak stabil. Di titik ini, penting untuk berhenti sejenak dan bertanya, bukan apa yang saya kerjakan, tetapi bagaimana semua ini saling terhubung. Karena sebelum kita bicara solusi teknis, kita perlu satu hal lebih dulu.
kerangka pemahaman yang benar. Di segmen berikutnya, saya akan menjelaskan dasar strategi dan cara berpikir sederhana yang membuat kompleksitas usaha pertanian, budidaya, dan peternakan bisa dikelola, bukan ditakuti. Sebelum kita berbicara langkah teknis, ada satu cara berpikir yang harus kita luruskan lebih dulu. Dalam usaha pertanian, budidaya, dan peternakan, masalah utamanya bukan pada terlalu banyak pekerjaan, tetapi pada tidak adanya struktur yang menyatukan semuanya. Saya ingin kamu membayangkan usaha ini sebagai sebuah sistem arus. Ada arus produksi, arus uang, dan arus risiko. Ketiganya selalu berjalan bersamaan, apakah kita sadar atau tidak. Prinsip paling sederhana yang perlu kita pahami adalah ini. Setiap aktivitas harus punya fungsi ganda, menghasilkan pendapatan hari ini, dan membangun aset untuk besok. Jika sebuah aktivitas hanya menghabiskan tenaga dan biaya, tapi tidak memperkuat posisi kita ke depan, maka cepat atau lambat usaha itu akan terasa berat. Disinilah konsep komplikasi yang sehat bekerja. Bukan menambah kerumitan, tapi menghubungkan fungsi. Contohnya begini, sisa pakan dan kotoran ternak bukan limbah, tapi input pupuk. Lahan hijauan bukan sekedar penutup tanah, tapi cadangan pakan. Air kolam bukan hanya media budidaya, tapi sumber nutrisi untuk tanaman. Ketika satu elemen memberi makan elemen lain, biaya turun, risiko tersebar, dan nilai bertambah. Secara ekonomi, ini berkaitan langsung dengan hukum supply demand internal. Semakin banyak kebutuhan usaha yang bisa dipenuhi dari dalam sistem sendiri, semakin kecil ketergantungan pada pasar luar. Dan setiap ketergantungan yang berkurang, berarti margin yang lebih aman. Sekarang mari kita sederhanakan dengan ilustrasi. Bayangkan kamu memiliki 3 aktivitas, tanam, ternak, dan budidaya air. Jika masing-masing berdiri sendiri, kamu harus membeli pupuk, pakan, dan nutrisi secara terpisah. Namun jika disambungkan, satu output menjadi input bagi yang lain. Hasilnya bukan hanya efisiensi biaya, tetapi arus kas yang lebih sering dan aset biologis yang terus bertumbuh. Yang perlu ditekankan, kerangka ini tidak menuntut skala besar. Justru semakin kecil skala, semakin penting sistem yang terhubung. Karena kesalahan kecil di skala kecil terasa jauh lebih besar dampaknya. Dengan kerangka berpikir ini, kita tidak lagi bertanya, usaha apa lagi yang harus saya tambah? Tetapi, bagian mana dari usaha saya yang bisa saling menguatkan? Inilah dasar strategi komplikasi terbaik, bukan memperbanyak kerja, melainkan memperjelas hubungan sebab akibat. Dan ketika pemahaman ini sudah tertanam, kita siap masuk ke bagian paling penting berikutnya. Langkah nyata dan strategis yang bisa langsung diterapkan di lapangan. Setelah kita memahami bahwa usaha pertanian, budidaya, dan peternakan harus diperlakukan sebagai satu sistem, sekarang pertanyaannya menjadi sangat praktis. Apa yang harus dilakukan? Dari mana memulai? Dan bagaimana menjalankannya tanpa membuat usaha makin rumit? Saya akan rangkum solusinya dalam 4 langkah strategis yang realistis dan bisa diterapkan bahkan di skala kecil. Langkah pertama, petakan arus, bukan jenis usaha. Berhenti dulu menyebut saya petani, saya peternak, atau saya pembudidaya. Mulailah memetakan. Dari mana biaya masuk, kemana uang keluar, dan aktivitas mana yang paling sering menghasilkan arus kas. Dengan cara ini, kamu akan tahu bagian mana yang harus diperkuat dan mana yang hanya menyedot energi. Langkah kedua, sambungkan output ke input. Cari minimal satu hubungan fungsional antar aktivitas. Kotoran ternak jadi pupuk, sisa panen jadi pakan tambahan, air limbah kolam jadi nutrisi tanaman. Tidak perlu langsung sempurna. Satu sambungan saja sudah cukup menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi. Langkah ketiga, buat ritme arus kas yang lebih rapat. Masalah banyak usaha bukan tidak untung, tapi terlalu lama menunggu uang masuk. Dengan komplikasi yang tepat, panen tidak harus menunggu satu titik. Ada pemasukan harian, mingguan, dan bulanan. Ritme ini membuat usaha lebih tahan tekanan. Langkah keempat, pisahkan uang usaha dan uang hidup.
Ini bukan soal administrasi, tapi soal kelangsungan usaha. Dengan pemisahan ini, kamu bisa mengukur kinerja sistem secara objektif. Bukan perasaan, tapi angka. Sekarang contoh singkat. Seorang peternak kecil menggabungkan ternak kambing dengan kebun hijauan dan kolam ikan sederhana. Biaya pakan turun hampir 30%. Pemasukan tidak hanya saat jual kambing, tapi juga dari ikan dan sayuran. Yang berubah bukan skala, tapi cara menghubungkan usaha. Pendekatan seperti ini terbukti membuat usaha lebih stabil, bukan lebih melelahkan. Karena setiap aktivitas saling menopang, bukan saling membebani. Namun strategi sebaik apapun akan rapuh jika dijalankan dengan pola pikir yang salah. Tanpa disiplin, kesabaran, dan ketenangan dalam mengambil keputusan, sistem ini bisa kembali kacau. Itulah mengapa, sebelum kita bicara hasil besar, kita perlu menguatkan satu hal terakhir. Mindset dalam mengelola kompleksitas dengan kepala dingin. Di titik ini, saya ingin kamu menyadari satu hal penting. Strategi hanya akan bekerja sejauh pola pikir kita siap menjalankannya. Banyak usaha pertanian, budidaya, dan peternakan sebenarnya sudah berada di jalur yang benar secara teknis. Namun goyah karena keputusan diambil terlalu cepat, terlalu emosional, atau terlalu reaktif terhadap kondisi sesaat. Mindset pertama yang perlu kita reposisi adalah cara memandang waktu. Usaha di sektor ini bukan sprint, tapi maraton yang ritmenya harus dijaga. Ketika kita memaksa hasil cepat dari sistem biologis, yang rusak biasanya bukan hasil, tapi strukturnya. Kesabaran di sini bukan pasrah, melainkan disiplin menunggu proses yang benar. Mindset kedua adalah berpikir kalkulatif, bukan spekulatif. Setiap keputusan, menambah ternak, memperluas tanam, atau mengubah pakan, harus dilihat dari dampaknya ke arus kas dan risiko. Bukan karena kata orang lagi bagus, tapi karena hitungannya masuk. Tenang, tidak harus rumit. Cukup tahu, ini menambah beban atau justru memperkuat sistem. Sekarang saya ingin mengajak kamu berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Apakah selama ini kamu lebih sering sibuk menambah aktivitas atau benar-benar memperbaiki struktur usaha? Apakah kamu tahu dengan jelas bagian mana yang paling menguntungkan atau hanya merasa capek tapi tidak tahu sebabnya? Mindset ketiga adalah menerima kompleksitas tanpa panik. Komplikasi bukan musuh. Yang berbahaya adalah komplikasi tanpa kendali. Ketika sistem sudah tersambung, kompleksitas justru menjadi pelindung. Jika satu sisi terganggu, sisi lain masih menopang. Dan yang terakhir, paling krusial, konsistensi kecil lebih bernilai daripada perubahan besar yang tidak bertahan. Tidak perlu langsung mengubah semuanya. Satu kebiasaan diperbaiki, satu alur diperjelas, satu keputusan dipikirkan lebih tenang. Itu sudah cukup untuk mengubah arah jangka panjang. Pada akhirnya, keseimbangan dalam usaha ini bukan hanya soal uang, tetapi soal ketenangan dalam bertindak. Logika menjaga keputusan kita tetap rasional, dan ketenangan menjaga kita tidak terburu-buru merusak sistem yang sedang dibangun. Dengan mindset ini, sekarang kita siap menutup pembahasan dengan satu rangkuman strategis. Agar semua yang sudah kita bahas tidak berhenti sebagai pemahaman, tetapi menjadi arah langkah yang jelas. Mari kita tarik benang merah dari seluruh pembahasan ini. Pertama, kita sepakat bahwa masalah utama di pertanian, budidaya, dan peternakan hari ini bukan pada kurangnya kerja keras, tetapi pada cara mengelola kompleksitas usaha. Banyak aktivitas berjalan, tetapi tidak saling terhubung, sehingga energi habis tanpa pertumbuhan nilai yang jelas. Kedua, kita melihat bahwa akar masalahnya ada pada struktur. Usaha dijalankan sebagai rutinitas harian, bukan sebagai sistem arus produksi, uang, dan risiko. Ketika satu titik terganggu, seluruh usaha ikut goyah karena tidak ada penyangga. Ketiga, kita membangun kerangka pemahaman bahwa komplikasi terbaik bukan berarti menambah beban, tetapi menyambungkan fungsi. Satu output menjadi input bagi yang lain. Biaya turun, arus kas lebih sering, dan aset bertumbuh secara alami. Keempat, kita turunkan pemahaman itu menjadi langkah nyata.
memetakan arus, menyambungkan aktivitas, memperbaiki ritme pemasukan, dan memisahkan uang usaha dari uang hidup. Langkah-langkah sederhana, tapi berdampak besar jika dijalankan dengan konsisten. Dan terakhir, kita menegaskan bahwa semua itu hanya akan bertahan jika ditopang oleh mindset yang tepat. Disiplin pada proses, tenang dalam mengambil keputusan, dan berani berpikir jangka menengah sampai panjang. Bukan reaktif, bukan spekulatif. Jika kamu menerapkan pendekatan ini, hasilnya bukan hanya peningkatan pendapatan. Yang kamu dapatkan adalah usaha yang lebih stabil, keputusan yang lebih jernih, dan hidup yang lebih seimbang. Tidak selalu cepat, tapi arahnya jelas. Sekarang, saya ingin mengajak kamu berpikir lebih jauh. Bagian mana dari usaha kamu hari ini yang sebenarnya bisa disambungkan, tapi belum kamu sadari? Tulis pemikiranmu di kolom komentar. Kita bisa belajar dari pengalaman satu sama lain. Dan jika pembahasan ini relevan, simpan dan bagikan ke orang-orang yang sedang berjuang di sektor ini. Bukan untuk mengejar viral, tapi untuk memperluas cara berpikir. Karena dalam dunia bisnis dan investasi, bukan siapa yang paling cepat yang menang, tapi siapa yang paling paham arah langkahnya.